Selamat sore, Dok. Selamat sore, Prof. Ya, kita sekitar 2 menit lagi ya, Siap, siap, kita Prof. mulai ngobrol. Siap, Jadi Prof. begini aja, kita tektok aja. Siap, siap. Baik, kita sekarang sudah jam 5, Dok. Mari kita mulai Siap. ngobrol-ngobrol. Baik, Ya, teman-teman Prof. sekalian yang sudah hadir di ruang Instagram ini, sudah ada sekitar 12 orang. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk hadir di acara kita ini untuk mendengarkan Forensic Talk seri ketiga, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan sharing lah atau informasi dari Kombes Fauji. Nah, mengapa kita mengundang Dr. Fauji? Tentu kita juga lihat ada kaitannya dengan pengalaman atau berita pada sekitar sebulan yang lalu ya, di mana kita repot dengan atau kita di mana ada berita tentang kasus Sriwijaya Air yang jatuh dan kemudian lalu di mana ketika dalam rangka pengungkapannya maka peran DVI Polri, wah ini disebut-sebut. Nah, tetapi banyak yang nggak tahu nih apa itu DVI Polri atau DVI Polri. Untuk itu maka mari kita ngobrol dengan pakarnya atau pejabatnya sehingga kemudian kita bisa mendapatkan pemahaman yang tepat tentang apa itu DVI Polri. Dr. Fauji, apa kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Ini masih di kantor atau di rumah ini? Di ruangan. Di ruangan ya? Udah pulang, Dok? Iya. Udah pulang. Ya, siap. Kami sudah pulang. Ya. Dok, itu kalau lihat dari jaketnya kayaknya bagus tuh, DVI. Itu singkatan apa, Dok? Lalu kemudian kenapa kok pakai bahasa Inggris sih? DVI Polri itu? Apa nggak ada bahasa Indonesianya, Dok? Silakan. Nah, karena DVI ini memang nama internasional ya, dari terminologi internasional, Disaster Victim Identification. Ya kalau kita gunakan pakai bahasa Indonesia, ya mungkin bisa juga di Indonesia terkenal sebagai identifikasi korban bencana massal, tapi kan terkenal di luar negeri itu tim DVI. Kalau tim identifikasi korban bencana massal kan identifikasi korban bencana massal KBM nggak terkenal di luar negeri loh, Prof. Sedangkan kalau DVI sendiri adalah ya, kalau DVI Silakan. sendiri salah satu subsatker di Pusdokes Polri, yaitu di lingkungan Polri, yang tugasnya utamanya adalah mengidentifikasi korban-korban bencana massal ketika ada terjadi kejadian bencana dan lain sebagainya yang menimbulkan korban banyak. Jadi tim DVI inilah yang terjun langsung memimpin operasi identifikasi korban bencana massal. Nah, Dok, mengenai yang namanya bencana, itu apakah lalu kemudian semua bencana yang bersifat alam atau non alam, atau sesuatu yang bersifat teknologi, atau sesuatu yang bersifat teroris juga kemudian menjadi perhatian dari DVI ini atau DVI ini? Sebenarnya DVI itu dari artinya sendiri ya, identifikasi korban bencana massal. Jadi ketika ada suatu kejadian bencana, baik bencana itu alam maupun non alam maupun kegiatan teroris dan lain sebagainya, termasuk non alam itu, ya kita terjun adalah untuk tujuan identifikasi saja. Jadi di mana ketika ada korban bencana massal yang sulit kita identifikasi secara visual, itu kita terjun, Prof. Prof, jadi pertanyaannya nggak saya dengar. Sinyalnya Ya, kurang bagus. betul tadi kayaknya internet di rumah saya juga tiba-tiba berganti tuh dari yang di bawah ke yang di atas ya, karena saya punya 2 lantai. Dok, Ya. mau nanya, jadi kalau dalam konteks kepolisian ya, kenapa kok masalah identifikasi ini menjadi penting betul? Mengapa bukan masalah misalnya penyelamatannya yang didahulukan? Mengapa bukan masalah pengembalian kerugiannya yang didahulukan? Kenapa kok Polri fokusnya ke soal identifikasi ya? Gimana, Dok, penjelasannya? Karena identifikasi itu kan salah satu tugas utamanya Polri ya, bagian identifikasi. Kalau tugas penyelamatan dan lain sebagainya mungkin lebih tepat kalau misalnya kalau kesehatannya ya Departemen Kesehatan dan lain sebagainya berkaitan dengan itu. Ya, karena kalau kita lebih ke arah identifikasinya kalau polisi. Apakah bisa dikatakan bahwa dengan identifikasi itu membuka gerbang bagi yang lain-lain, begitu, Dok? Jadi kalau misalnya setiap ada bencana itu kan nggak cuma tim DVI saja yang turun, Prof. Ada tim misal KNKT meneliti sebab-sebab kecelakaan dan lain sebagainya, itu ada bagian sendiri. Sedangkan kalau kita tim DVI memang sasarannya adalah identifikasi korbannya, Prof.
Gitu. Kalau Berarti dampak kalau begitu, kesehatan dari kejadian, ya, itu mungkin bagian lain Departemen Kesehatan. Jadi kalau kita terjun dalam penanganan bencana itu kan tidak sendiri. Jadi tim DVI juga bersama-sama dengan ya KNKT juga, Dinas Kesehatan juga dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kita punya peran masing-masing kok, yang bekerja mungkin pada satu event yang sama. apakah lalu kemudian hasil temuan dari DVI itu lalu apa memiliki legally power, Dok? Artinya memiliki satu kekuatan hukum yang kemudian lalu bisa menjadi dasar dalam rangka apa namanya klaim asuransi, dalam rangka ganti rugi, dalam rangka tuntutan perdata misalnya, begitu? Iya, Prof. Jadi salah satu untuk pembuktian bahwa kenapa kita perlu melakukan identifikasi terhadap korban bencana massal itu salah satunya adalah untuk penerapan hak asasi manusia, kemudian untuk keperluan-keperluan seperti perdata, warisan, atau menikah kembali, atau dan lain sebagainya untuk keperluan ahli waris, kemudian untuk juga kebutuhan untuk pemakaman, di mana surat-surat perlu administrasi yang jelas dan lain sebagainya. Dan salah satu itu adalah tugas dari manfaat dari kenapa kita perlu melakukan identifikasi terhadap korban bencana massal, termasuk kepastian kepada keluarganya, apakah benar-benar keluarganya itu menjadi korban atau tidak. Kalau misal belum teridentifikasi kan mungkin masih ragu-ragu apa benar terlibat dalam bencana itu atau tidak. Dan hasilnya yang bisa digunakan untuk sebagai memperkuat dasar ketika misalnya kita memang sudah jenazah itu sudah teridentifikasi, kemudian kita keluarkan surat pernyataan untuk teridentifikasi, kemudian kita berdasar dengan dukcapil, akhirnya nanti dikeluarkan surat kematian dan lain sebagainya. Dan surat kematian itu yang digunakan untuk nanti proses lebih lanjut, ngurus warisan, asuransi dan lain sebagainya, Prof. Ya, kalau begitu berarti teman-teman sekalian melalui penjelasan ini memang memperlihatkan bahwa Polri proaktif ini dalam rangka satu pelayanan publik ya di masyarakat. Jadi ketika ada suatu musibah dan di mana kemudian lalu ada persoalan dengan identifikasi, guna kemudian diteruskan dengan soal-soal klaim dan seterusnya, maka kemudian Polri masuk di situ sebagai suatu upaya Polri untuk proaktif lah gitu. Nah, boleh kami tahu, Dok, kalau begitu terkait dengan pelayanan publik yang menurut saya baik ini, itu sejak kapan, Dok, ya dimulai? Atau sejak kapan bidang DVI ini berdiri begitu? Kalau seingat saya, kalau operasi DVI-nya itu mulai booming yang mulai terkenal itu sejak bom Bali 2002, di mana kita mulai terbuka mata kita bahwa ada tim DVI yang kita sebut tim DVI, di mana fungsinya adalah untuk mengidentifikasi korban bencana massal. Sebelum itu kan kita belum pernah lihat ada tim DVI. Ya kebetulan pada waktu itu kejadian bom Bali banyak warga asing yang menjadi korban, di mana pihak asing juga sangat perhatian sama warganya yang menjadi korban, kemudian mengirim tim DVI ke Indonesia, dan tim Indonesia mulai tahu dan mulai belajar banyak dari situ. Nah, mulai tahun 2002, kemudian 2003 mulai dirintis pembentukan tim DVI. Waktu itu dari tahun 2003 sampai 2010 masih sifatnya kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Waktu itu membuat sekretariat bersama, dan waktu itu belum ada unsur DVI di tubuh Polri. Jadi waktu itu masih kerjasama antara Departemen Kesehatan dan Polri. Subit DVI itu letaknya itu posisinya waktu itu masih di bawah kedokteran kepolisian. Jadi kita sebagai subit, dan pada tahun 2017 barulah subit DVI itu berdiri sendiri, langsung dibawa Kapus Tugas Polri. Jadi bidang subsatgas tersendiri, bidang kedokter di Satgas Victim Identification. Jadi Anda ini kabit yang keberapa, Dok, kalau begitu sekarang ini? Yang kedua, Prof. Oh, yang kedua ya, bentukannya ya. Ya. Baik, jadi saudara sekalian, ini adalah satu kegiatan yang baik dari Polri dan patut untuk kita apresiasi begitu. Dok, kalau begitu ada nggak kemungkinan DVI itu
berkiprah di luar masa-masa ketika terjadi musibah gitu. Artinya misalnya pada saat sebelum ada musibah mengadakan satu kajian, mengadakan satu kegiatan pencegahan terjadinya musibah dan seterusnya, sehingga tidak perlu kemudian nama DVI itu tiba-tiba melambung dan disebut-sebut pada waktu musibah saja begitu. Ada nggak kemungkinan itu, Dok? Jadi sebenarnya kan DVI itu tidak lepas dari bencana. Kalau bencana itu kan ada 3 tahapan, ada pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah sebenarnya DVI itu ada di pada tiga tahapan itu. Jadi pada tahap pra bencana kita ya kalau misalnya bencana, kalau misalnya BPBD itu kan menyiapkan bagaimana supaya mitigasi bencana, supaya tidak ada korban yang banyak bencana. Nah pada saat itu DVI juga bekerja adalah gimana cara menyiapkan personilnya, infrastrukturnya ketika ada bencana kita siap. Itu bencana seperti itu. Sedangkan pada saat tanggap bencana, ya kita kan terjun langsung ketika ada bencana, kita langsung membuka posko pencatatan orang hilang dan lain sebagainya. Pada saat pasca bencana, mungkin ketika tim lain melakukan rehabilitasi dan lain sebagainya, kita masih bekerja ketika bencana misalnya kayak kemarin kasus Sriwijaya Air, di mana ketika tim SAR sudah menghentikan pencarian, kita masih bekerja. Kenapa? Karena pencarian sudah dihentikan, tapi kan korban yang dibawa ke kamar jenazah kan belum selesai pemeriksaan. Jadi walaupun dinyatakan sudah berhenti, kita tetap masih berjalan. Jadi kita bekerja pada saat pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Seperti itu, Prof. Jadi tugas kita sebelum bencana ya tentu saja pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya supaya tim kita lebih siap pada saat ketika ada bencana. Nah, tadi saya dengar dokter ngomong soal kamar jenazah nih, ya, pemeriksaan jenazah. Nah, lalu karena ini adalah ngobrol-ngobrol forensik, maka lalu kelihatannya nanti juga teman-teman pendengar akan, oh ini dia nih aspek forensiknya gitu ya. Nah, kira-kira apa saja, Dok, upaya-upaya forensik yang kemudian dilakukan oleh DVI dalam rangka mengidentifikasi jenazah yang pastinya sudah tidak utuh, Dok ya, mungkin hanya tinggal kepalanya atau yang lain. Nah, boleh nggak diberikan dengan satu bahasa umum tentang tadi apa metode-metode yang dipergunakan secara forensik? Silakan, Dok. Jadi pada DVI sendiri kan ada fase-fase. Fase pertama fase olah TKP, di mana tim TKP itu bertugas adalah untuk mencari, menemukan, kemudian mengumpulkan jenazah, melabelnya dan sebagainya macam, dokumentasikannya dan mengirimnya ke kamar mayat. Nah, ketika jenazah sudah sampai di kamar mayat, maka proses fase 2, yaitu fase postmortem itu dimulai. Apa itu fase postmortem? Yaitu pengumpulan pencatatan identitas korban berdasarkan temuan yang ada, berdasarkan barang bukti seperti potongan jenazah yang ada, kemudian ditransfer ke formulir yang ada, yaitu formulir postmortem warnanya pink, kita mengenalnya adalah pink. Nah, siapa yang bekerja di situ? Tentu saja ahli-ahli forensik, forensik patologis, kemudian odontologi forensik atau detektologi forensik, kemudian ahli DNA, ahli sidik jari, kemudian ahli properti dan lain sebagainya, ya tim-tim DNA forensik dan lain sebagainya yang bekerja di situ. Jadi kegiatan DVI itu tidak lepas dari ahli-ahli forensik memang. Nah, di situlah kemudian dianalisa, dicatat dengan teliti, dengan detail tentang apa saja yang ditemukan di dalam jenazah tersebut, kemudian ditransfer di formulir postmortem pink form. Kemudian sambil berjalannya pemeriksaan postmortem, kita juga melakukan tahap fase antemortem, yaitu fase 3, di mana pihak keluarga melaporkan kepada tim antemortem tentang ciri-ciri khas atau hal-hal yang mengenai informasi tentang korban selama dia masih hidup atau sebelum dinyatakan hilang atau menjadi korban dalam suatu bencana. Nah, informasi itu dicatat detail dalam sebuah formulir yang berwarna kuning yang kita sebut dengan yellow form. Nah, ketika semuanya sudah dianggap cukup, baik data pada saat antemortem dan pada saat postmortem itu dinyatakan sudah cukup, maka dibawa ke sidang rekonsiliasi, yaitu pada tahap fase keempat. Nah, di sidang rekonsiliasi itulah dicocokkan atau disalingkan, dimatchingkan antara data yang didapat dari kamar mayat dengan data yang dilaporkan dari keluarga korban. Dan dicari kesamaannya atau perbedaannya dan lain sebagainya. Dan di situ pun
juga melibatkan tim-tim ahli yang bekerja di postmortem juga. Tim ahli yang di postmortem, tim ahli yang di antemortem. Jadi yang di antemortem dan postmortem itu juga terdapat tim-tim ahli forensik. Ya, seperti misal di antemortem itu juga ada dokter forensiknya, ada DNA-nya, ada patologi forensiknya dan lain sebagainya. Jadi di fase antemortem dan postmortem juga ada ahli-ahli forensiknya. Dan nanti pada saat sidang rekonsiliasi mereka akan berdiskusi atau ya mungkin bisa sedikit berdebat dan lain sebagainya untuk menentukan apakah ini benar-benar teridentifikasi atau tidak. Boleh nggak diceritakan pengalaman selama ini, misalnya ada nggak permasalahan-permasalahan yang khas pada fase postmortem? Demikian juga ada nggak permasalahan khas pada fase antemortem, sehingga kemudian juga para pendengar yang mungkin awam lalu kemudian mengetahui kesulitan yang teman-teman Polri hadapi pada waktu itu? Jadi kesulitan identifikasi itu adalah minimnya data, Prof. Baik antemortem maupun postmortem. Jadi identifikasi itu keberhasilannya sangat tergantung dari kedua data itu. Tanpa salah satu atau bahkan keduanya sangat sulit kita melakukan identifikasi. Jadi kita membutuhkan data yang cukup bagus dan lengkap. Kerap kali kita dapat data itu yang kurang lengkap dan kadang-kadang kualitasnya juga kurang bagus. Jadi contohnya misalnya ketika kita melakukan identifikasi, kita harus data antemortem misalnya. Antemortem kita biasanya kan mengejar yang sifatnya primer, yaitu data sidik jari, data DNA, data gigi. Kadang-kadang kalau data sidik jari ada juga misalnya korban yang belum punya EKTP, itu kan sangat sulit. Bahkan data EKTP itu biasanya terekam sangat baik sangat terekam baik di EKTP ya, di Dukcapil. Sedangkan kalau DNA biasa kita harus mencari keluarga yang kandung, orang tua kandung atau anak kandung dan yang datang tiba-tiba pamannya atau tetangganya atau siapa yang kenal korban, kan nggak mungkin kita lakukan pengambilan sampel DNA untuk mengidentifikasi korban. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan mungkin ada juga yang belum pernah ke dokter gigi, atau ketika ke dokter gigi mungkin tidak tercatat dengan baik, atau mungkin pernah ke dokter gigi tapi hanya dia sendiri yang tahu dokter giginya mana, sedangkan istrinya, anaknya, atau saudara nggak tahu dokter gigi yang mana yang tempat korban itu berobat gigi, sehingga kita sulit untuk menelusurinya gitu loh. Jadi minimnya data antemortem itu minimnya informasi dari keluarga korban, itu kesulitan kita di situ. Dan kalau misalnya di postmortem itu kadang-kadang ada jenazah yang tidak ketemu atau kondisinya membusuk, terbakar, tidak utuh dan lain sebagainya, yang menunjukkan kita pengumpulan data postmortem, Prof. Ya, tapi tentu kalau semuanya ada datanya, tentu ya tidak jadi masalah ya. Justru saya kira kehebatan teman-teman justru akan terlihat ketika datanya kurang, datanya rusak, tapi toh bisa mengambil kesimpulan, kan begitu dok ya? Ya, alhamdulillah selama ini walaupun dengan minimnya data yang kita dapat, ya alhamdulillah hampir bisa dikatakan cukup berhasil lah, Prof. Hampir, tidak, walaupun kadang-kadang tidak semua 100% teridentifikasi, tapi minimal ya hampir 100% lah. Walaupun ada juga kejadian yang di mana bencana tidak teridentifikasi 100% ada juga. Contohnya seperti Adam R, di mana jenazahnya kan tidak terevakuasi. Jadi kan sulit. Walaupun data antemortemnya lengkap, tapi postmortemnya nggak ada. Yang seperti saya sampaikan tadi, identifikasi itu sangat tergantung dari kualitas dan kuantitas antemortem dan postmortem. Kalau salah satu atau dua-duanya nggak ada, ya nggak bisa diidentifikasi. Selain soal data, karena ini juga menyangkut beberapa ahli dari beberapa subdisiplin ya yang berbeda-beda, kira-kira ada nggak dinamika debatnya, dok? Misalnya dari DNA forensik bicara A, sementara dari ahli DNA bicara B, dari ahli gigi bicara B, lalu mungkin dari ahli yang lain bicara C. Nah, ada nggak kemungkinan semacam dispute seperti itu? Sejauh ini kalau misalnya kan kita alat identifikasi itu kan ada yang sifatnya primer dan sekunder. Jadi ketika yang primer itu kan sidik jari, DNA, dan gigi. Ketika salah satu sudah teridentifikasi lewat DNA, pasti giginya cocok. Pasti sidik jari cocok. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ya memang begitu. Jadi pendekatannya primer sekunder, dok ya. Jadi kalau primer sudah oke, maka kemudian langsung bisa dipastikan ya, dok ya.
Ya, kalau sekunder memang itu yang jadi abu-abu itu sekunder karena keakuratannya masih 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 jauh di bawah yang primer. Lumayan ya. Oh iya. Tadinya saya kira tergantung adanya gitu. Kalau misalnya sidik jari tidak ada, lalu kemudian DNA juga tidak bisa diambil, maka kemudian lalu bergantung pada pendekatan sekunder. Nah, kalau sekunder kemudian lalu ada dispute, nah itu gimana tuh cara kemudian sampai pada kesimpulan bahwa jenazah ini adalah si Anu gitu kan? Jadi prinsip identifikasi DVI itu kita lebih menuntut ketepatan, Prof. Jadi ketepatan yang utama dibanding kecepatan. Lebih baik jenazah itu tidak teridentifikasi daripada kita ragu-ragu dan salah mengidentifikasi. Jadi nggak usah malu kalau kita menyatakan bahwa ada jenazah yang tidak teridentifikasi. Karena itu bukan kesalahan kita, karena ya memang ya kondisinya seperti itu. Jangan sampai kita paksakan teridentifikasi dengan ala kadarnya, misal dengan sekunder kita berani, padahal masih ragu-ragu dan ternyata salah. Nah, dengan itu kan nanti kredibilitas kita diragukan. Jadi kita lebih baik tidak teridentifikasi daripada kita salah gitu. Jadi hampir sama juga dengan filosofinya para penyidik ya. Lebih baik melepaskan satu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan lanjut bicara atau ngobrol dengan Kombes Pol Dr. Gigi Ahmad Fauzi, Kepala Bidang DVI Polri. Nah, Dok, tadi kita sudah bicara mengenai apa tugas utama dari DVI Polri, demikian juga beberapa masalah yang dihadapi di lapangan. Nah, sekarang saya mau tanya, Dok, DVI ini ada di mana saja, Dok ya? Apakah hanya ada di Polri, di Mabes Polri saja, atau juga digelar di wilayah? Asumsinya adalah bahwa ketika kemudian ada musibah di wilayah, maka kemudian nggak perlu Dr. Fauzi dan teman-teman yang dari pusat yang datang, atau cukup dari mereka. Apakah memang begitu penggelarannya, Dok? Jadi DVI ini selain di Mabes Polri ada juga di Polda masing-masing provinsi. Jadi ada 34 Polda di mana Kabidokesnya sebagai ketua tim DVI provinsi. Dan kemudian dibagi lagi regional, ada 4 regional. Regional Barat 1, Barat 2, Tengah, dan Timur. Jadi ketika misalnya ada suatu bencana yang skalanya lokal, mungkin Kabidokesnya cukup bisa menghandle sendiri, mungkin tidak terlalu besar, ya cukup kita serahkan pada Bidokes masing-masing Polda. Namun ketika misal skalanya lebih tinggi lagi, maka regional mana yang menghandle? Di setiap regional itu ada berapa Bidokes. Jadi saling membantu. Ketika tidak bisa juga mau ya tim dari pusat yang turun. Dan asumsi saya bahwa kepada masing-masing Kabidokes di masing-masing Polda juga diperkuat ya dengan beberapa ahli dan juga bahkan diperkuat dengan anggaran, Dok ya. Ya. Apakah ada semacam kualifikasi, misalnya kalau untuk Polda A, lalu harus ada ahli apa saja begitu? Jadi kenapa kita bagi 4 regional? Karena memang tidak semua Polda itu memiliki ahli-ahli yang dibutuhkan. Jadi hanya ada Polda besar di mana dipusatkan, seperti Barat 1 itu di Sumatera Utara, Barat 2 itu di Jakarta, kemudian Tengah itu di Jawa Timur, dan Timur itu di Makassar. Di mana kenapa kita tunjuk 4 regional sebagai provinsi 4 itu yang sebagai pusat regional, karena di sana cukup kuat SDM-nya, Prof, dan fasilitasnya cukup dibanding tempat lain. Sambil kita perlahan-lahan melengkapi untuk polda-polda lainnya, Prof. Sekarang kira-kira Polri punya berapa ya? Apa ahli-ahli DNA, ahli-ahli gigi, daktiloskopi begitu? Ada datanya nggak, Dok? Berapa misalnya kekuatan dari teman-teman Polri? Saya nggak punya datanya, Prof, tapi cukup banyak lah, Prof. Kalau ahli gigi, gigi ada. Kalau daktiloskopi itu kan ada di Inavis, Prof. Di bawah Inavis. Itu apakah teman-teman dari Puslapfor itu juga bekerja sama dengan DVI, Prof? Dok? Ya, kalau misalnya misalnya ada bencana, kalau misalnya di daerah, biasanya Kabidokes, tim DVI, Bidokes Polda, Polda A misalnya, dia bekerja sama dengan tim Inavis Polda. Kalau misalnya kita di Pusdokes ya, kemarin kejadian seperti Sriwijaya, kita kerjasama dengan
Pusinavis Mabes Polri. Baik, Dok, dari berbagai pengalaman menghadapi musibah, tadi disebutkan misalnya kasus Adam R, Sriwijaya Air, dan yang lain-lain, mungkin bisa diceritakan mana yang paling menarik, mana yang paling challenging dihadapi oleh teman-teman selama ini, Dok? Sebenarnya setiap bencana, tiap operasi DVI itu unik. Mungkin sama kejadiannya seperti kejadian misalnya pesawat jatuh. Tapi dari lokasinya, dari jumlah penumpangnya, dari kondisi korbannya itu masing-masing berbeda. Seperti misalnya Sukhoi Superjet dengan Sriwijaya Air, itu kan berbeda. Satu jatuh di Gunung Salak, satu jatuh di laut misalnya. Kemudian dari segi penumpangnya ada orang asing, ada tidak ada orang asing dan lain sebagainya juga. Challenge-nya beda-beda. Kalau misalnya ada keterlibatan orang asing kan lebih ribet lagi, melibatkan Departemen Luar Negeri dan sebagainya. Nah, kalau yang tidak mungkin lebih simple, walaupun mungkin dari segi korbannya juga, kondisi korbannya dan lain sebagainya itu juga jadi tantangan tersendiri, Prof. Jadi semuanya menurut kami ya tantangan juga, Prof. Jadi tidak ada istilahnya yang karena dengan kita anggap sebagai tantangan, tentu saja kita tetap harus hati-hati, detail, dan tidak menganggap suatu bencana ini dalam pelaksanaan operasi DVI-nya diremehkan dalam sebagainya. Jadi kita harus tetap serius. Mungkin bisa lebih spesifik, misalnya terkait dengan permasalahan forensik tadi, penentuan identifikasi tadi. Apakah ada misalnya kasus yang sudah dikerahkan semua ahli, lalu juga sudah diubek-ubek data postmortem dan antemortemnya, tapi kemudian juga ternyata ada semacam debat di antara para ahli ini tentang siapa sebetulnya identitas dari jenazah ini. Pernah nggak ada kejadian seperti itu, Dok? Kalau menurut pengalaman kami sih tidak ada seperti itu, Prof. Jadi selama ini kalau misalnya kita lihat misal kondisi seperti peristiwa bencana yang terakhir Sriwijaya Air, di mana kondisinya korban yang kondisinya tidak utuh, kemudian sulit kita melakukan identifikasi melalui sidik jari, mungkin karena sidik jarinya sudah tidak ada, tidak ditemukan, kemudian giginya juga hanya minim yang kita temukan, kemudian yang terakhir DNA kita jadikan pamungkas, walaupun ya ada juga yang tidak ditemukan mungkin barang buktinya atau potongan tubuhnya, sehingga sampai sejauh ini ada 3 yang tersisa yang belum teridentifikasi. Dok, tadi Anda bilang bahwa saya ingat bahwa kesulitan teman-teman adalah ketika data itu tidak lengkap atau tidak ada. Jadi sebagai institusi yang bersifat di belakang atau pengguna, maka tentu memang benar soal data ini menjadi penting. Nah, kira-kira ada nggak satu harapan dari dokter mewakili DVI dalam hal data ini? Memang data ini memang di Indonesia ini memang kacau ya, gitu. Seringkali jadi Sri Mulat semua datanya. Tapi minimal untuk kemudian membuat tugas-tugas teman-teman itu lebih baik, lebih mudah juga di masa mendatang. Ada nggak harapan-harapan dari dokter sendiri? Silakan, Dok. Ya, harapan kita sih ketika misalnya ada bencana, kita sangat mudah mendapatkan data-data, terutama data primer. Sejauh ini kan data primer yang kita mudah dapat dari EKTP ya. Sedangkan data primer yang lain seperti gigi dan DNA itu ya kita harus cari-cari sendiri, dan kadang-kadang ya kita tidak temukan. Sedangkan kalau misalnya dari gigi sebenarnya bisa kita upayakan ketika kan sudah terintegrasi ya, puskesmas dan sebagainya dengan data-data pasien yang ada di masing-masing puskesmas. Mungkin ketika mereka berobat, itu datanya terekam baik, kemudian disimpan di suatu database tertentu, nggak tahu di Departemen Kesehatan atau di Polri nanti disiapkan. Ya ketika misalnya kita butuhkan gampang. Itu untuk data gigi ya. Jadi harapan ke depan setiap penduduk Indonesia mempunyai data gigi yang terekam baik, tersimpan di suatu tempat, baik di Polri atau di Departemen Kesehatan, sehingga ketika kita butuhkan, kita punya akses untuk ke sana. Kemudian kalau DNA mungkin karena biayanya cukup mahal ya, saya juga nggak tahu, mungkin dipikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan sampel DNA yang murah, atau mungkin kalau misalnya di SIM ya, di SIM itu kan setiap pemohon SIM itu kan harus memeriksa kesehatannya. Bisa jadi pada saat itu bisa diambil sampel darahnya, mungkin dicatat diambil
dalam suatu wadah tertentu disimpan dan lain sebagainya, ketika dibutuhkan itu bisa diambil. Ya mungkin seperti itu. Jadi ke depan ketika orang mau bikin SIM atau bikin KTP itu bisa kita ambil data giginya. Jadi dalam iktp kita itu hanya ada sidik jari, Dok, ya? Nah, ya kedepannya kita harapkan kalau misalnya bisa diupayakan, saya pikir bisa kalau kita mau ya. Jadi nggak cuma data sidik jari, tapi data gigi kan bisa setiap. Jadi gini, ketika orang mau bikin KTP, bisa saja kan ke puskesmas. Kita minta rekam odontogram, jadi gambaran peta gigi dan mulut. Jadi odontogram itu semacam peta gigi dan mulut, kondisi gigi dan mulut yang dituangkan dalam sebuah gambar atau diagram yang bisa dimasukkan ke dalam ektp sebenarnya. Tapi memang butuh istilahnya kemauan dari kita dan kebijakan dari pemerintah. Ya, saya ingat tadi siang saya baru saja vaksinasi yang kedua kali. Andaikan saja ketika kita divaksinasi lalu kemudian juga dimintai atau diusahakan untuk didapatkan data-data yang tadi Anda katakan, gigi, DNA, dan yang lain-lain, tentu saya kira akan amat baik ya, mengingat kan rencananya kegiatan vaksinasi COVID ini kan bisa mencapai sekitar 50 juta orang. Jadi bayangkan kita bisa sekali datang lalu kemudian tambah banyak datanya. Tapi sayangnya, kenapa kok kemudian nggak ada kegiatan seperti itu, Dok, ya? Ya mungkin karena kan butuh persiapan yang matang juga, Prof. Mungkin ya yang fokusnya saat ini kan mungkin lebih COVID-nya dulu ya. Jangan sampai nanti karena tambahan-tambahan lain jadi COVID-nya sendiri malah tidak tertangani. Ya, betul sekali, karena memang untuk membuat orang mau divaksin aja kelihatannya usaha pemerintah berat sekali, Pak, Dok, ya. Ya. Mungkin sebaiknya kalau menurut saya sih kalau misalnya ada kebijakan dari pemerintah, misal menambah identitas seperti gigi itu bisa dilakukan ketika misalnya mau buat KTP atau mau buat SIM. Kalau SIM itu misalnya yang ngambil fotonya itu tersenyum kan istilahnya giginya. Nah, misalnya gini. Kalau selama ini kan nggak boleh tersenyum kadang-kadang. Padahal kan kalau tersenyum itu lebih bagus karena gigi kan suatu istilahnya bagian tubuh yang istilahnya jaringan keras dan susah untuk berubah. Beda dengan misalnya lalat gampang dihilangkan. Kalau gigi kan relatif lebih susah untuk berubah gitu, Prof. Jadi salah satu ciri khas juga bisa kita ambil dari foto tersenyum juga, Prof. Iya. Saya tadi baru lihat teman-teman yang hadir di acara ini dan ada yang bilang bahwa bukannya komentar tentang isi obrolan, tapi malah bilang, kok dokternya ganteng ini. Wah, ini jadi... Baik, Dok. Ini sekedar santai saja, mengingat memang acara kita ini acara santai dan memang diproyeksikan untuk para pendengar yang pertama, pendengar yang memang awam, yang kedua juga lebih banyak anak-anak muda, karena memang anak-anak muda lah yang pengguna Instagram gitu ya. Nah, kembali, Dok, kira-kira kalau mau jadi anggota, nah ini kalau saya memakai pendekatan anak-anak muda yang baru lulus SMA dan kemudian lalu berharap untuk kemudian terlibat dalam kegiatan yang amat mulia ini, itu prosesnya gimana, Dok, ya? Mungkin bisa dijelaskan dalam waktu cepat, Dok. Silakan. Kalau seleksi mau jadi anggota Polri apa anggota tim DVI? Kalau anggota polisi ya, DVI. Oh, DVI tentu saja kita kan merekrut yang ahli di bidang DVI ya, Dok. Ya, Prof. Dokter gigi, atau ahli DNA. Jadi ya biasanya mahasiswa-mahasiswa di bidang itu bisa mendaftar lewat online juga. Penerimaan tiap tahun itu dibuka dan mempersiapkan fisik, psikis, mental, dan jasmaninya, Prof. Kesehatannya. Dan kalau misalnya mereka siap dan melakukan tahapan tes yang tadi saya sebutkan tadi, kalau misalnya dinyatakan lulus, ya insya Allah bisa bergabung. Kira-kira dari anggota Polri sendiri banyak nih yang berminat untuk ditempatkan di DVI ini, Dok. Saya khawatir misalnya mereka-mereka yang ditempatkan di sini hanya mau numpang sebentar saja, lalu kemudian pindah ke unit yang lain, gitu, Dok. Nah, Prof, mereka rata-rata kalau orang dokes ya, memang kita
biasanya kalau mereka biasanya mau bergabung ke Dokes itu ya biasanya tertarik pada hal-hal seperti ini, Prof. Oh, oke. Lihat DVI kan bukan suatu hal yang menarik bagi mereka. Dan kita masuk ke DVI itu ya senang, bukan suatu tempat buangan dan lain sebagainya. Ya, ya. Kira-kira minat dari para tadi ya dok mengasumsikan bahwa yang bahwa seseorang itu layak menjadi anggota Polri. Kira-kira memang ada minatnya besar Pak ya, dok ya? Apakah misalnya seorang sarjana kedokteran atau dokteran gigi untuk kemudian menjadi anggota Polri? Apakah cukup banyak minatnya? Banyak, Prof. Jadi pendaftarnya itu ya yang direkrut itu yang mendaftar lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi itu tergambar bahwa ya banyak juga memang peminatnya. Iya. Ini ada pertanyaan juga nih, apakah untuk bergabung dengan tim DVI harus melalui Polri dulu? Maksudnya apakah ada kemungkinan misalnya seorang yang berada pada level konsultan atau mungkin konsultan lepas misalnya juga bisa bergabung dalam tim DVI dok? Gitu? Bisa, Prof. Jadi tim DVI itu terbuka untuk apalagi terutama ketika ada bencana ya, ada kejadian. Karena tim DVI sendiri di Polri sendiri kan sangat subsatker yang sangat minim personilnya. Jadi ketika ada tim bencana, ya kita biasa merekrut tim relawan, tim lain, termasuk dari universitas, kemudian dari bagian-bagian forensik lain yang bergabung kepada kita untuk bekerja sama menuntaskan operasi yang kita laksanakan itu. Jadi tidak melulu tim DVI itu harus anggota Polri. Makanya kita sering melatih tim-tim lain, stakeholder lain yang mau bekerja sama ketika ada bencana itu, Prof. Ya. Jadi nggak perlu harus ya memang personil DVI ya subdit DVI ya Polri, bid DVI ya Polri. Tapi ketika beroperasi DVI bisa melibatkan dari universitas dan dari stakeholder lain. Ya, ya. Ya saya bayangkan pada waktu ada Mer ya itu saya lihat banyak sekali peselam terlibat, demikian juga anggota TNI dan juga dari LSM gitu ya terlibat dalam rangka bersama-sama mengungkap secepat-cepatnya dok ya, gitu ya. Siap. Gitu. Nah dok, mungkin kita sekarang sudah masuk pada beberapa menit terakhir, kita sudah 30 menit ngobrol ini. Kira-kira apa ya kebahagiaan atau kesenangan dari seorang anggota DVI? Ya kalau kita bicara mengenai passion gitu ya. Nah kira-kira passionnya anggota DVI ini apa ya dalam rangka bertugas? Ya, silakan dok. Ya tentu saja ketika jenazah telah teridentifikasi dan kita menyerahkan pada pihak keluarga dan keluarga merasa berterima kasih atau senang dengan bukan senang, maksudnya tidak ada keluarga yang senang anggota keluarganya menjadi korban, tapi ketika jadi korban kemudian teridentifikasi dan bisa kembali ke keluarganya itu kan mereka bersyukur daripada tidak ketemu dan sebagainya. Jadi ketika mereka terasa terbantu, ya itu yang membuat kita senang, Prof. Walaupun kita harus 3 bulan, seperti kasus Air Asia itu kan sampai 3 bulan kita, Prof. Walaupun kita lama, tapi ketika misalnya kita bisa membantu masyarakat dan masyarakat merasa terbantu, itu membuat kita senang di situ, Prof. Ya saya bayangkan tentu wajah masyarakat yang lega begitu ya. Mengetahui jasad dari anggota keluarganya dan tentu saya kira bahwa keluarganya itu jadi korban. Betul. Nah, kemudian ada nggak hal-hal yang kemudian lalu menjadi ganjalan dalam rangka bekerja? Tadi sudah disebutkan soal data, tapi itu kan lebih bersifat eksternal ya. Tapi dari segi internal sendiri, misalnya, apakah ada kemungkinan ada soal dengan peralatan, dengan infrastruktur yang mungkin lalu mengganjal teman-teman dalam rangka bekerja sehingga kemudian lalu tidak bisa optimal begitu? Apakah pernah ada permasalahan seperti itu? Jadi awal-awal kita bekerja memang tentu saja kayak memang tidak cuma di Polri ya, di organisasi lain pun yang namanya keterbatasan personil, keterbatasan peralatan, kemudian anggaran misalnya dan lain sebagainya itu ya selalu ada setiap organisasi saya pikir. Tapi dengan berjalannya waktu kita semakin belajar dan kita semakin mulai melengkapi hal-hal yang selama ini menjadi ganjalan, Prof. Walaupun tetap aja ya tidak 100% terpenuhi, tapi minimal dengan adanya penambahan infrastruktur, kemudian SDM yang kita butuhkan, kita bisa bekerja dengan lebih baik dari sebelum-sebelumnya, Prof. Baik teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung acara ngobrol kita. Tak terasa sudah 35 menit ngobrol dengan Dr. Fauji. Nah biasanya begitu, ketika ngobrol dengan ahlinya memang ngalir dan kemudian lalu banyak hal kemudian bisa
dijabarkan dengan cepat sehingga kemudian kita sebagai para pendengar awam juga lalu bisa memahami masalahnya juga secara cepat. Nah, Dok, mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari saya, mewakili teman-teman, ada nggak harapan atau mungkin juga kata-kata terakhir lah, bukan jangan kata terakhir, semacam closing speech dari dokter terkait dengan permasalahan peran Polri, DVI Polri dalam rangka menghadapi musibah, khususnya dalam rangka identifikasi mereka-mereka yang terkena korban musibah tersebut. Silakan, Dok. Jadi kita tidak pernah berharap bahwa bencana itu akan muncul lagi di Indonesia, tapi ketika itu ada, Polri siap melakukan operasi DVI untuk membantu masyarakat mengenali keluarganya. Ketika bicara mengenai kepemimpinan baru di Polri, Pak Kapolri Listio, apakah lalu ada semacam strategi khusus atau strategi baru yang dijalankan oleh DVI? Ya tentu saja DVI terus-menerus untuk memperbaiki diri, untuk membantu mendukung program Kapolri, di mana kita harus siap mengantisipasi dan memprediksi bencana-bencana, kemudian menyikapinya ketika bencana itu datang, sehingga kita lebih siap lagi dalam membantu masyarakat. Baik. Terima kasih Dr. Lutfi atas waktunya. Terima kasih untuk Anda, apresiasi bagi Anda dan teman-teman. Semoga terus berkhidmat dalam kegiatan ini. Karena saya pikir ini juga banyak sekali nih amalnya ya bagi Dr. Lutfi dan juga bagi Polri pada umumnya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu Anda dan kesediaan Anda untuk bergabung dalam Forensic Talk yang dilakukan oleh Pusat Forensik Terintegrasi UI. Tadi saya mencatat sudah ada sekitar 26 orang yang paling banyak, lalu sekarang turun 19. Kami akan merekam ini dan nanti saya akan edit beberapa hal, lalu kemudian nanti saya akan tayangkan di Instagram ini sehingga kemudian bagi teman-teman lain yang tidak berkesempatan namun kemudian ingin mendengar percakapan dengan Dr. Lutfi dapat kemudian juga turut menyimaknya. Terima kasih, Dok, atas kesempatannya. Mari kita tutup, mari kita melambaikan tangan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bisa pisah. Terima kasih. Sampai jumpa pada Forensic Talk berikutnya. Selamat sore.